Sekali lagi, bagi yang baru datang, dalam perkuliahan ini kita akan membicarakan surat Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus itu ada 13. Bahkan ada yang mengatakan 14. Banyak. Tentu saja tidak akan kita bicarakan semuanya. Kita hanya akan membicarakan secara khusus tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, eksegesinya. Sedangkan surat-surat yang lain, ke-13 surat yang lain, nanti akan kita lihat secara umum, yaitu panoramanya, isi atau ringkasannya saja. Strukturnya itu kira-kira isinya bagaimana, lalu latar belakang permasalahan surat itu apa, itu yang akan kita bicarakan untuk surat-surat yang lain. Tetapi untuk surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita akan bicarakan secara lebih detail. Mengapa? Karena surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini menduduki posisi paling depan di antara kelompok surat-surat. Sebagaimana kita ketahui, kitab suci kita, kitab suci Perjanjian Baru, itu dibagi menjadi 4 kelompok. Saya kira kita masih ingat ya, pembagian kitab suci. Kitab suci Perjanjian Baru dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama adalah Injil, kelompok kedua adalah sejarah, kelompok ketiga adalah surat-surat, dan kelompok keempat adalah apokalip. Pengelompokan ini didasarkan pada sastranya dan juga isinya. Kalau Injil itu isinya tentang Yesus, kisah hidup Yesus, atau cerita atau narasi tentang Yesus, mulai dari kelahiran atau sebelum kelahiran, lalu masa kanak-kanak, lalu Yesus dewasa, mengajar, berjalan dari Galilea menuju ke Yerusalem, di Yerusalem ditangkap, diadili, lalu disalib, dan akhirnya wafat, bangkit, menampakkan diri. Nah, itu Injil. Semua tulisan yang memuat kisah-kisah itu disebut Injil, Evangelion, kabar baik, kabar gembira. Karena Yesuslah kabar gembira itu. Lalu ada tulisan yang narasi juga, tetapi narasinya itu bukan tentang Yesus. Narasi yang ditemukan ini adalah tentang murid-murid Yesus atau kelompok umat atau jemaat yang percaya kepada Yesus. Nah, narasi kedua ini tidak disebut Injil, karena kalau disebut Injil syaratnya adalah berisi tentang kisah Yesus. Narasi yang kedua ini disebut kisah para rasul, karena mengisahkan rasul-rasul terutama. Dan paling menonjol di dalam kisah para rasul itu adalah kisahnya Rasul Paulus, perjalanan Paulus. Nah, kemudian kelompok ketiga itu bukan narasi. Kelompok ketiga itu jenis sastranya adalah surat. Kalau yang pertama itu sastranya narasi, tapi narasi tentang Yesus disebut Injil. Yang kedua narasi tetapi bukan tentang Yesus, tentang murid-muridnya Yesus, disebut kisah para rasul. Kelompok yang ketiga ini bukan narasi, melainkan surat. Beda loh ya antara narasi dengan surat.
Kalau narasi itu ciri-cirinya adalah ada tokohnya, ada setting atau latar belakang tempat, atau latar belakang waktu, latar belakang peristiwa, ada permasalahan, kemudian ada plot atau alur cerita, dan akhirnya ada penyelesaian permasalahan itu. Itu disebut narasi. Nah, yang ini yang masuk dalam kelompok surat ini tidak terlalu menonjol. Waktu, tempat, kemudian tokoh, peristiwa tidak terlalu menonjol. Ada, tetapi ada ciri yang khas tentang sastra surat ini. Cirinya apa? Ada nama pengirimnya, ada nama yang dituju atau identitas yang dituju, lalu ada salam-salam, lalu ada isinya. Isi itu mengenai isu-isu yang sedang hangat, yang sedang dihadapi pada waktu itu. Kira-kira begitulah kalau kita mengirim surat ya. Kalau kita, ada teman saya yang kos di sini, orang NTT sana, kirim surat kepada orang tuanya di kampung di Manggarai. Isinya ya salam. Pertama, keadaan saya baik-baik. Pertama kali salam dulu toh, ada tanggalnya dulu. Salam kasih damai Kristus. Keadaan saya baik-baik. Kemudian saya mulai menceritakan isu. Di sini ada pandemi. Saya dikurung, di karantina. Dan sekarang saya tidak boleh keluar-keluar. Dan saya kehabisan uang. Nah, ada masalah. Lalu masalahnya diungkapkan, lalu dikirimkan pada orang tua. Sebelum dikirimkan, diposkan, dikasih penutup dulu, demikian berita dari saya, lalu ada harapan-harapan, mohon supaya dikirim ya uangnya, karena kalau tidak nanti saya kesulitan, mohon dikirim uangnya. Lalu ditutup dengan salam lagi, untuk salam untuk adik saya ya, salam untuk kakek, untuk nenek, untuk opung, untuk siapa saja. Opung ya, karena meskipun tinggal di Manggarai, dia itu orang Batak. Salam untuk semua yang di situ. Kemudian tanda tangan, lalu dikirim. Itu surat. Nah, kira-kira kalau kita membaca dalam kitab suci yang disebut surat, kurang lebih gaya sastranya seperti itu. Ada nama yang menulis, identitas yang menulis disebutkan, lalu yang dituju disebutkan, kemudian ada salam, kemudian ada isi atau isu yang hangat pada waktu itu, ada masalah, kemudian ada pemecahan dari masalah itu, yaitu saran-saran moral dan saran-saran yang praktis. Kira-kira begitu. Jadi ada pendasaran moralnya dulu. Moralnya begini loh. Oh, tadi kan ada pendasaran moral. Ini saya ada pandemi, lalu di karantina. Kemudian ada nasihat praktis. Tolong kirim uangnya. Nah, itu bukan nasihat tapi permohonan ya. Tolong kirim uangnya. Dalam surat-surat kurang lebih alurnya seperti itu. Meskipun tidak 100% seperti itu ya. Tapi ada unsur-unsur yang mengarah ke sana. Makanya disebut surat. Ada 21 surat. Injilnya ada 4. Lalu kisah para rasul atau sejarahnya hanya 1, kisah para rasul. Surat-suratnya ada 21 dan terakhir disebut apokalip. Apokalip ini gayanya mirip surat tetapi agak berbeda karena apokalip ini tulisannya itu banyak menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, dan juga banyak menggunakan semacam penglihatan. Yang ditulis itu mengenai hal-hal yang bersifat penglihatan, dan seolah-olah itu
menyiratkan sesuatu hal yang akan terjadi di kemudian hari. Berasal dari penglihatan. Nah, itu disebut apokalip. Sebenarnya sastra apokalip ini ditulis untuk orang-orang yang tertindas atau yang mengalami penganiayaan besar, lalu diberikan untuk memberi penghiburan bahwa meskipun dalam keadaan kritis atau krisis, dalam keadaan dianiaya, ada harapan besar masa depan yang baik. Itulah penghiburannya. Maka disebut sastra apokalip, itulah kitab Wahyu. Yang akan kita bicarakan adalah kelompok surat-surat, tetapi mengenai surat Paulus. Nah, surat Paulus ini berada di jajaran urutan terdepan dari semua surat-surat yang lain. Mari kita lihat bahwa ada 27 surat Paulus, ada 13 surat Paulus itu ternyata justru menduduki tempat terdepan. Padahal kalau kita lihat urutan para rasul, yang paling depan itu biasanya disebut adalah Petrus. Coba baca saja di dalam panggilan para rasul itu, para murid itu. Selalu yang disebut paling depan urutannya adalah Petrus. Dan yang paling belakang adalah Yudas Iskariot. Lalu di dalam kisah-kisah berikutnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu selalu menjadi rasul yang lingkaran terdekat Yesus. Waktu Yesus naik ke atas puncak bukit dan menampakkan kemuliaannya, yang ada di sana adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Waktu Yesus menyembuhkan seorang pemuda, itu yang masuk kamar Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu yang diajak lebih dekat menyendiri itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi logikanya harusnya yang dalam kitab suci surat-surat mereka yang diletakkan paling depan. Logikanya kan begitu. Surat Petrus, surat Yakobus, surat Yohanes. Kalau mau melihat dari sisi kedekatan para rasul dengan Yesus. Nah, ternyata surat-surat Rasul Paulus justru yang menempati posisi urutan di depan. Padahal Paulus itu tidak pernah hidup bersama dengan Yesus. Bahkan Paulus itu menganiaya murid-murid Yesus. Sehingga kalau mau disebut rasul, sebenarnya Paulus itu tidak memenuhi kriteria sebagai rasul. Karena kriteria rasul itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menyertai dia dan diutus oleh Yesus untuk meneruskan misi pewartaan Injil Kerajaan Allah yang bersama-sama dengan Yesus mulai dari pembaptisan di Sungai Yordan, pembaptisan Yesus maksudnya, sampai pada saat kenaikan Yesus ada bersama-sama. Nah, Paulus tidak pernah bersama mereka. Jadi sebenarnya Paulus secara ukuran sosiologis ya, atau ukuran apalah namanya itu tidak bisa dimasukkan dalam kriteria rasul. Tetapi secara ontologis, maksudnya secara hakikat, itu Paulus sungguh-sungguh rasul, karena rasul itu berasal dari kata, rasul itu berasal dari bahasa Arab ya, ursilu, artinya aku mengutus gitu. Dalam bahasa Inggrisnya itu apostle. Dalam bahasa Yunaninya apostolos. Itu adalah orang-orang yang diutus.
diutus, tapi kalau tidak melaksanakan, ya tidak memenuhi hakikat itu. Nah, Paulus itu melaksanakan perutusan mewartakan Yesus mulai dari awal sampai akhir, mulai dari dia dipanggil sampai dengan wafatnya. Dengan berbagai cara, dia mengadakan perjalanan keliling, perjalanan misi, dan juga menulis surat dan mendirikan jemaat-jemaat. Makanya dia menjadi rasul yang besar. Oleh sebab itu, surat-suratnya ditaruh di urutan depan di antara surat-surat yang lainnya. Selain itu, karena Kisah Para Rasul yang merupakan tulisan Lukas itu berada di urutan sesudah Injil, karena memang secara logis ya harus seperti itu, dari kisah Yesus kemudian kisah rasul-rasul. Kisah Para Rasul itu mengisahkan sebagian besar tentang Paulus. Lalu sesudah Kisah Para Rasul itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu berada di posisi paling awal di antara surat-surat Rasul Paulus yang lain, bahkan di antara seluruh surat-surat yang ada dalam kitab suci Perjanjian Baru. Maka sungguh layak dan pantas bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini disebut surat yang paling penting dari antara semua surat Paulus. Surat ini mewartakan bagaimana nasib manusia tanpa keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus dan yang dapat diperoleh berkat pembenaran yang terjadi karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Manusia itu sangat beruntung. Manusia itu diselamatkan karena Yesus Kristus. Karena apa diselamatkan? Karena dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu poin penting ya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Manusia selamat karena dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu dasar moralnya. Jadi bagian pertama nanti surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu berisi tentang bagaimana manusia itu dibenarkan oleh karena iman pada Yesus. Bagaimana manusia itu diselamatkan oleh karena iman kepada Yesus. Bagian pertama. Nah, bagian kedua itu lalu isinya adalah tentang setelah manusia itu dibenarkan, hidupnya itu bagaimana sesuai dengan Yesus itu. Sesuai dengan statusnya yang baru, iman kepada Yesus ini. Yang pertama itu dogma, doktrin. Bagian yang kedua itu hal-hal yang praktis. Paulus itu sungguh-sungguh radikal. Radikal yang positif ya. Dan kalau kita mempelajari surat-suratnya, maka nanti kita akan dicerahkan. Bahkan bisa saja kita akan memiliki semangat atau perubahan yang luar biasa, seperti Paulus yang berubah, mindsetnya itu sungguh-sungguh berubah, dari jahat menjadi baik, dari antikristus menjadi fanatik pada Yesus, dari yang cuek-cuek menjadi seorang yang sangat perhatian, dari orang yang mapan dalam bidangnya yaitu orang Farisi dalam keagamaan menjadi orang yang keluar dari wilayah kemapanan itu, pergi kemana-mana, bahkan akhirnya menjadi martir. Dan dia merasa bahagia. Dia banyak menderita, tetapi dia katakan mau menderita itu
Mati adalah keuntungan, dia katakan begitu. Hidup itu bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kalau seorang orang Katolik, seorang imam apalagi, seorang biarawan memiliki semangat seperti itu, itulah dia ujung dari segala perjuangan kita. Dan hidup sebagai seorang imam, sebagai pastor, hidup sebagai seorang biarawan, itu akan menemukan jati dirinya di situ, seperti Paulus itu.